Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal islam wal iman wa sihatana bi sihatin wa afiyatin wa khalaqallahu lana bi ahsani taqwim. Askurullah wa na'budullah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa kalam Ramadan dimanapun berada, yang kami hormati, utamanya Syekhina Kiai Muhammad Zuhairi Sya'rani Mawardi. Beliau pengasuh Ponpes Al Mawardi Pekedungan Pasanggar Bakantanan Pamekasan, dan juga semua jajaran asatid wal asatidah yang ada di naungan Yayasan Al Mawardi juga kami hormati, dan seluruh simpatisan alumni Pondok Pesantren Al Mawardi dimanapun berada, yang kami hormati, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada saat hari ini masih dalam bulan yang penuh hikmah, barokah, istimewa. Mudah-mudahan di bulan ini kita selalu menghambakan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, merupakan puasa Ramadan, sehingga dalam pelaksanaan puasa kita mencapai pendekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di bulan ini, di bulan puasa Ramadan, tetap kita harus menjaga hal-hal yang menjadi kendala atau yang menghapus pahala puasa Ramadan, atau yang membatalkan puasa Ramadan, tetap perlu kita hiraukan untuk mencapai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana juga hadis menjelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni pahala yang akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau haus, melainkan hakikat puasa itu adalah menahan dari segala hal-hal yang
menjadi menghapus pahala puasa kita, sehingga harus kita perlu hiraukan. Dan juga saat ini kita sudah hampir atau menjelang hari raya Idul Fitri. Harus kita menghidupkan malam Idul Fitri untuk mengisi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertakbir, membaca Al-Qur'an, bersolawat pada malam Idul Fitri. Yang mana hadis juga menyatakan, man ahya lailatul Aid lam yamut qalbuhu hina yaum. Jadi selayaknya kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan mengisi pengabdian-pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi bertakbir, baca Quran, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya yang juga penting, banyak orang lalai, lebih-lebih di malam Idul Fitri kita melaksanakan surat Rakaatain al-Fajr, yang mana surat Rakaatain al-Fajr khairun min al-ardi wa fiha, lebih baik daripada bumi dan isinya. Jadi kita jangan sampai tinggalkan, jangan kita lalaikan, lebih-lebih di malam Idul Fitri. Dan juga perlu tingkatkan amalan-amalan yang lain pada malam Idul Fitri. Dan selanjutnya di siang hari bulan atau Idul Fitri, hari Idul Fitri, kita juga melaksanakan takbir, mengumandangkan takbir dimanapun kita berada, di masjid, di musholla, ataupun dimanapun kita berada. Juga menjumpai di tempat-tempat yang manusia itu lalai, juga di malam harinya, misalnya takbir keliling untuk mengajak saudara-saudara kita, mengajak ahinal muslimin wal muslimat untuk sama-sama memuji kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di musholla saja, dimanapun, bahkan tempat-tempat yang mereka lalai untuk bertakbir, untuk mengingat kepada Allah, kita usahakan selalu mengajak orang lain, tidak hanya diri kita sendiri, juga orang lain diajak untuk berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah di malam Idul Fitri. Dan juga di hari Idul Fitri terkait dengan takbir, Allah berfirman dalam Al-Quran, walitukmilul iddatah walitukabbirullah, sempurnakan hitungan Ramadan dan takbirlah kepada Allah. Juga hadis menyatakan, sumu
li ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Jadi kita harus bertakbir memuji kepada Allah di hari Idul Fitri. Juga disunahkan adus atau mandi di hari Idul Fitri, termasuk sunnah, disunnahkan. Tidak hanya orang yang mau melaksanakan salat Aid, tidak khusus orang yang melaksanakan salat Aid, siapa saja, laki-laki, perempuan, walaupun tidak mau melaksanakan salat Aid, disunnahkan untuk mandi atau adus di hari-hari Idul Fitri. Dan berikutnya juga termasuk sunnah memakai pakaian yang baik, yang baru, membuktikan kegembiraan kita di bulan suci Ramadan. Ya, selayaknya pakaian yang layak kita pakai di hari-hari Idul Fitri. Juga diantaranya memakai wangi-wangian atau minyak harum, dan memotong rambut, juga memotong kuku. Ini membuktikan kegembiraan kita di bulan suci Ramadan. Jadi hal jangan kita remehkan, walaupun hanya seperti memakai pakaian yang baru atau mandi di hari Idul Fitri. Jangan kita sepelekan. Ini hal yang penting. Dan juga di hari Idul Fitri kita melaksanakan silaturahmi, dengan sanak keluarga, famili, orang tua, saudara, teman, tetangga, saudara-saudara muslimin dan muslimat. Kita laksanakan silaturahmi. Ini hal yang sangat penting. Di samping silaturahmi juga manfaatnya sangat besar, sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lebih-lebih di hari raya Idul Fitri harus kita laksanakan silaturahmi dengan orang tua, dengan saudara, juga kerabat dan tetangga. Harus kita laksanakan. Dan berikutnya juga mengucapkan selamat minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang perkenankan bagi kalian semua,
kami selaku insan manusia biasa, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya dan mohon maaf kepada mustami'in dan mustami'at dimanapun berada. Kami mohon maaf yang tiada tara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.